Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Saya Arya Eraset Akai Ahmadi Haryadi Rasid. Pada kesempatan kali ini ingin melanjutkan obrolan ringan tentang tentang money game dan MLM. Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini, like, comment, and share supaya saya tetap semangat membagikan konten-konten, membagikan informasi, motivasi kepada teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, comment, like, and share. Oke. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang MLM dan money game atau Ponzi. Berikut perbedaan-perbedaannya dan beberapa penjelasan-penjelasan lainnya. Namun saya akui di video saya sebelumnya penjelasan saya agak berbelit-belit ya. Dimaklumi saja karena saya baru tahap belajar. Ya, tapi saya berusaha di video kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan lebih sederhana lagi, lebih rinci lagi. Jadi ikuti terus video ini sampai habis. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di part 2 kali ini. Jadi ada fakta yang menarik ya teman-teman, bahwa bisnis skema Ponzi atau money game mengalami metamorfosis, mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Jadi bisnis skema Ponzi ini selalu menyesuaikan diri dengan tren yang ada. Jadi kalau kita kembali ke beberapa tahun ke belakang hingga saat ini, itu bisnis skema Ponzi itu selalu mengikuti tren. Jadi awalnya bisnis skema Ponzi itu murni permainan uang, sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri dengan tren. Misalnya ketika ada tren penjualan produk kesehatan, ketika produk kesehatan itu ngetren, bisnis skema Ponzi juga mengikuti tren. Jadi dia mengeluarkan produk yang penting ada. Contohnya alat kesehatan ya, saya tidak akan sebut nama perusahaannya, saya kasih contoh produknya saja. Jadi alat kesehatan ini dipakai sebagai modus bahwa bisnis skema Ponzi ini tidak terlihat seperti Ponzi. Jadi dia itu terlihat seperti MLM. Dia keluarkan produk itu fungsinya itu tidak seberapa, namun harga penjualannya sangat tinggi. Jadi itu hanya modus saja produknya. Jadi dia itu sebenarnya hakikatnya memprospek orang, merekrut orang untuk join ke perusahaan tersebut atau ke jaringan leadernya. Nanti supaya ini tidak terkesan money game, dikasihlah produk. Yang pada hakikatnya produk itu seperti yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya, produk itu hanya dibeli satu kali, hanya saat mendaftar saja. Contoh lainnya lagi, misalnya yang lagi ngetren adalah bisnis keagenan, baik itu keagenan pulsa, keagenan jasa pembayaran seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan PLN, tagihan PAM, dan lain-lain. Itu bisnis skema Ponzi juga mengeluarkan produk yang serupa mengikuti tren tersebut. Bahkan lebih kejamnya lagi, di bisnis skema Ponzi itu mereka itu merekrut orang, kemudian diberikan iming-iming keagenan dengan keuntungan yang berlipat, dengan bonus yang besar. Namun pada hakikatnya kenyataannya tidak seperti itu. Malah ketika kita melakukan pendaftaran saja, biaya pendaftaran itu dari berbagai sumber yang saya dengar, itu biaya pendaftarannya itu sangat-sangat mahal, mulai dari 200, 500, bahkan ada yang jutaan. Namun itu baru biaya pendaftarannya saja. Kita belum mendapatkan deposit untuk melakukan transaksi keagenan. Bahkan ketika kita sudah join jadi anggota agen untuk melakukan penjualan yang namanya penjualan pulsa dan lain-lain, kita tidak di training bagaimana caranya kita menjual.
Yang ada itu kita disuruh untuk merekrut orang lagi. Jadi itu kita itu dimodusin begitu ya, dikadalin sama perusahaan. Katanya kita ini adalah agen pulsa, namun kenyataannya ketika kita sudah join, kita sudah bayar mahal, ternyata kita belum mendapatkan deposit, tidak mendapatkan deposit. Kemudian juga kita tidak dilatih bagaimana cara menjualnya, ya. Kita dilepas begitu saja. Bahkan kita dianjurkan untuk melakukan perekrutan, ya. Jadi kita itu fokusnya itu bukan lagi kita menjual menjual pulsa, menjual jasa pembayaran listrik dan lain-lain. Fokusnya kita itu malah kita rekrut anggota baru dengan modus yang sama supaya dia mendaftar, kemudian kita dapat bonus dari pendaftaran orang lain. Jadi kita itu transaksi menjual pulsa dan pembayaran dan lain-lain itu bukan lagi target kita. Target kita itu merekrut orang aja udah. Ya. Jadi seperti itu ya kejamnya bisnis Ponzi. Kemudian yang lebih hebat lagi di skema Ponzi itu, setelah saya kaji, ternyata bukan cuma menyasar bisnis di skema MLM. Bahkan di bisnis konvensional sekalipun, skema Ponzi ini bisa diterapkan ya teman-teman. Inilah dia hebatnya metamorfosis bisnis skema Ponzi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti agen travel perjalanan umroh, ya, itu hakikatnya adalah bisnis konvensional, bukan bisnis MLM ya teman-teman. Namun skema Ponzi ini bisa diterapkan ya di bisnis itu. Itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar, sudah pernah tahu. Saya tidak sebutkan nama perusahaannya, pokoknya inisialnya FT ya. Jadi travel FT ini sebuah agen travel religi ya, umroh dengan iming-iming bisa umroh dengan biaya murah, dengan biaya yang tidak masuk akal, namun bisa diberangkatkan. Caranya pun sangat sederhana ya teman-teman. Jadi yang tadi mendaftar dengan biaya yang murah tersebut, kekurangannya itu diambil dari pendaftar baru. Jadi ada pendaftar baru, kemudian pendaftar lama diberangkatkan, kemudian ada pendaftar baru lagi, pendaftar yang ini tadi diberangkatkan, terus menerus sampai beban keuangan sudah tidak lagi mampu membiayai peserta yang diberangkatkan, akhirnya terjadilah scam. Ya, itu contoh bisnis Ponzi yang bisa diterapkan ke bisnis konvensional. Kemudian ada juga contoh lainnya yang sangat menarik. Ternyata skema Ponzi itu bisa masuk ke dunia perekrutan lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman, saya mau sharing ini pengalaman pribadi saya juga. Sekitar tahun 2013 atau 2014, saya pernah mengajukan lamaran pekerjaan di salah satu situs job, kalau nggak salah Jobstreet atau JobsDB, saya lupa. Jobstreet, JobsDB. Ya, saya pernah ngajukan lamaran ke situ. Kemudian saya dikontak di SMS yang katanya HRD suruh datang untuk melaksanakan interview atau wawancara. Ya, kita janjian hari apa, jam sekian. Setelah kita janjian, saya datang untuk melakukan interview. Dan ternyata ketika interview, saya disuruh untuk membayar sejumlah uang untuk menempati posisi tertentu dengan warning sugesti, jikalau saya tidak membayarkan sejumlah uang maka posisi saya akan diambil sama pelamar yang lain. Ya. Dan bodohnya waktu itu karena saya juga sudah kadung datang, kemudian saya juga sudah terbawa suasana, akhirnya saya membayarkan sejumlah uang. Saya membayar, tetapi saya tidak bayar sepenuhnya ya, karena saya waktu itu tidak bawa uang. Jadi saya disarankan untuk membayar DP terlebih dahulu, katanya untuk menahan posisi tersebut.
Ya sudah, saya bayar DP kalau nggak salah itu sekitar 80 atau 100 ribu ya. Itu untuk di posisi itu saya harus bayar 500 ribu, saya DP 100 ribu kalau nggak salah ya. 80 ribu, 100 ribu, 80 ribu, 20 ribunya untuk ongkos pulang. Saya DP 80 ribu waktu itu, saya ingat. Setelah itu saya pulang, kemudian saya di follow up. Setelah saya pulang, saya di follow up terus sama HRD-nya. Katanya kapan mau dilakukan pelunasan supaya saya bisa jadi karyawan di sana dan bisa bekerja. Kalau tidak, posisi saya akan diancam sama pelamar lainnya. Dan ternyata setelah saya selidiki, setelah saya searching di Google, ternyata itu hanyalah modus yang berkedok perekrutan lapangan pekerjaan. Jadi penghasilan dari para pekerja yang ada di situ adalah biaya pendaftaran dari pelamar-pelamar baru. Jadi seperti itu ya modusnya. Ya alhamdulillah, karena saya cari-cari tahu, meskipun saya sudah rugi bayar uang pendaftaran, tidak apa-apalah, itu pengalaman. Namun akhirnya saya tidak jadi join ke perusahaan tersebut. Ya itu pengalaman pribadi. Kemudian skema Ponzi selain apa yang contoh yang sudah saya sebutkan tadi, itu terus ya mengikuti perkembangan zaman. Hingga ketika saat ini yang ngetrennya itu adalah investasi di bidang cryptocurrency, robot trading, forex dan lain-lain, tidak luput dari dari bisnis Ponzi yang menyusup ke bidang-bidang yang tadi saya sebutkan itu. Jadi bisnis skema Ponzi sangat fleksibel, bisa masuk ke segala lini, tinggal kita harus waspada, wanti-wanti, perbanyak literasi, perbanyak cari tahu supaya kita tidak terjebak di bisnis model seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ini sekedar sharing saja ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Nanti saya akan lanjutkan lagi di video berikutnya, tentu dengan pembahasan masih seputaran bisnis skema Ponzi dan MLM. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.